Rapor sedang membantu juga di pertanian dalam program ini untuk meningkatkan produktivitas. Ada juga combine untuk alat panen. Bahkan juga ada juga John Deere yang kami adakan 2 unit, hampir 1 miliar. Tapi kontraktornya ini yang bermasalah. Sampai sekarang tidak datang-datang barangnya. Sementara yang sudah selesai tahun anggaran. Malah sudah jelas dia nanti putus kontrak. Karena memang bukan langsung kami yang beli, memang harus dilelang. Nah, saya dengar kontraktornya itu orang di Palu. Tapi itu ya Morowali itu. Tanya di Palu, tapi kemarin ketika malam terakhir mau pencairan saya didesak supaya dicairkan saja. Saya boleh, tapi kasih saya jaminan full cover. Saya cairkan malam ini juga. Peninjauan lokasi sawah Pasang Surut. Pak Andi. Kadis Pertanian. Subscribe. Hah? Ini Pak Kadis sudah ada anggaran jalannya? Belum ada, Pak. Masuk usulan Musrenbang ini? Musrebang tahun ini baru masuk. Tapi yang mereka minta utamakan di sini saluran, Pak. Saluran apa? Saluran pembuangan. Karena ini sawah ini pasang surut. Nah, air yang dari atas ini kita bikin saluran kurang dari 1 kilo. Salurannya ambil Di sebelah sini dari sana ini ke sana. Karena sasaran air dari atas. Halo, Wasim. Orang tak putar-putar tadi sih. Bu Ketua, Banyak itu. usulan jalan berapa kilo, Pak? Sebentar baru dilihat. Belum. Yang belum ada usulannya yang di sini. Yang mereka usulkan sekarang ini saluran. Oke. Oh, saluran dulu, jalan belum. Jalan. Berarti tahun 2002 cuma saluran dulu, belum jalan. Baru sawahnya sudah bisa tahun depan. Andai kan bisa 1 kali saluran dengan jalan. Kurang lebih 75 hektar katanya. 75? Itu Pak Kadis arah jalan ini salah satu. Ada ya? Oke. Jadi saya dengan Pak Kadis PU. Ya, direncanakan bahwa tahun ini saluran. Insya Allah. Ada Pak Kadis. Supaya akan diperubah. Ada. Masih perubahan, Ibu Ketua. Tergantung. Saya kira ini sudah mau action. Ya kan bisa juga begini, Pak. Jadi kalau desa bisa siapkan BBM dengan alat, kita bantu dengan alat. Jadi ada 2 alternatif. Ya, sambil menunggu Ibu Pak Kadis. Ini Pak Kadis soalnya. Bluetooth mode. Ya, kami lagi menghadiri undangan Kadis Pertanian Kabupaten Buol untuk peninjauan lokasi Bluetooth mode. lokasi sawah Pasang Surut di Kecamatan Mumuno. Ini diperkirakan sekitar 75 hektar, Pak Kadis ya? Ya. 75 hektar. Ya. Ini dari DPRD Kabupaten Buol bersama Kadis PU dan seluruh jajaran yang sempat ikut pada hari ini. Ini masyarakat pemilik sawah. Oke. Pak Kadis, programnya ini untuk tahun berapa ini? Gimana? Yang ini? Kalau sawahnya ini rutin dia. Iya, Pak. Nah, untuk program anggarannya? Tidak, ini kan baru kita mengusulkan ini, Pak. Oh, baru diusulkan. Baru mau diusulkan, makanya saya super sekali Pak Kepala Desa ini dia. Benihnya sudah masuk. Ya, itu yang rutin, yang rutin. Tapi benihnya setiap tahun Cuma masuk. maksudnya kita untuk kedepannya, karena kendalanya di sini Pak, seperti saya katakan tadi, kalau bersamaan pada saat air pasang dengan curah hujan saat tinggi, ini tergenang semua. Sehingga kita minta ini diperbaiki dia punya tata airnya, pembuangannya dengan dibuatkan jalan Pak. Oh, iya. Karena kalau ini juga berhasil Bapak lihat sendiri, Pak, jalan saya tanpa beban kita begitu susahnya. Supaya kalau Ini ada hasil. luasan sebanyak 75 hektar ini setiap tahun tertanam terus, terolah terus. Iya, tapi terkadang kasih yang gagal. Pada saat sementara belum ditanam, belum dipanen, datang air Pak. Pas baru hambu sudah direndam. Ya, itu dia. Kita Pak sudah Pak bibit Pak, pokoknya habis ini bibit Pak.
Jadi Tapi kalau petani antusias, Pak. iya. Jadi tahun ini kita sudah cross check sama Kadis Ya. Kadis PU bahwa memang anggaran untuk tahun 2021 untuk anggaran jalannya belum tersedia. Ya, paling Mungkin tidak tahun berikutnya menjadi tahun prioritas. depan, Pak. kemudian yang kalau bisa Pak nanti diusulkan lewat Iya, musrenbang iya. ya. Mana di desa ini kan mungkin Anda pegang proposal. ya mulai Februari kita musrenbang Ya, betul. sampai ke kecamatan dikawal Ya. supaya itu jadi skala prioritas. Kemudian yang kedua, kemungkinan kita upayakan untuk saluran airnya perubahan kalau ada dana Ya. kita bisa upayakan. Ya. Itu di PU Pak ya. Iya, PU. Baik. Oke, Ya. kita tunggu Terima kasih, nanti Pak. Kadis PU sama Ketua DPR memberikan Iya. eh, Tapi kami berharap sekali nih dukungan dari oh iya, kalau kita dia kalau bisa untuk di perubahan, di perubahan. kalau untuk Tapi kepentingan kalau masyarakat, paling aneh ya tahun depan jadi prioritas. Potensi Kalau 100 Pak. ya. 100 hektar. Yang aktualnya ini 75. Ya. Sementara sekitar 75. Ya. Kan dia 3 kelompok di kelompok Tawan, terus yang satu kelompok ada di bagian Pasang Surut. Jadi 3 kelompok ini berpotensi 100 hektar. Kemudian aktual setiap musim itu 75. Jadi sengaja kita rekam ini Pak supaya seluruh informasi menyangkut masalah usulan Ya. masyarakat maupun dukungan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan PU dan juga Komisi 2 DPRD Kabupaten Bol ini terekam dan disaksikan oleh masyarakat perjuangan bapak-bapak. Selain itu juga, selain sarang tali saluran jalan, alat-alat pertanian juga yang perlu yang lain sudah tua, perlu dibenahi. Kita sudah anggarkan di desa, hanya dihantam corona habis. Kalau tahun ini ada kita pengadaan mesin, Pak. Ya. Ada traktor 12 itu nanti yang mau bayar. Ya, ya. Bapak tinggal melapor kapan. Dan juga kerja Itu lewat sama anu, Pak, terus brigade. dari- Berarti Kemarin lewat tutup. brigade. Yang baru itu. Combine juga ada. Malah Jonder ada juga 2. Cuma hanya Medan kontraktornya ini pasti putus kontrak sampai sekarang belum ada barang suatu ala yang beritanya. Kalau bicara masalah Pak, Sudah coba ini John John Deere ini. turun, hanya memang pernah kita kendala dalam waktu sekali. OPL Tidak di sini, ada Ada yang iya, ada 12 ini dia ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua DPR bersama anggota yang sempat hadir pada hari ini, Bapak-bapak dari Eselon 2 yang sempat hadir, Pak Camat, Pak Direktur Perusahaan Daerah dan Ketua BPD serta pengurus kelompok tani yang sempat pada hari ini. Puji syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka kunjungan pemerintah daerah untuk meninjau lokasi perusahaan di Desa Lamarung 1. Sebagai pengantar, luas areal sawah di Desa Lamarung 1 potensinya kurang lebih 100 hektar. Aktual yang terolah setiap musim itu 75 hektar dengan berbagai kendala. Yang pertama bahwa di sawah Lamarung 1 ini adalah spesifik lahan pasang surut, sehingga penerapan teknologinya agak spesifik juga dibanding dengan sawah lain. Sehingga pada hari ini keluhan petani barangkali bisa diakomodir dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta khususnya dalam rangka pemenuhan swasembada beras di Kabupaten Bol. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak memperpanjang lagi bahwa di Desa Lamarung 1 ini 75 hektar dikelola oleh 3 kelompok tani, kurang lebih 100 anggotanya, 100 kakak lebih. Dan sebelumnya saya serahkan ke bapak-bapak yang hadir. Pada hari ini juga saya bermohon kepada bapak ibu sekalian yang hadir untuk bisa meninjau lahan kering untuk pertanaman jagung setelah selesai di sini. Kalau di sini baru sedang keliringan, mungkin nanti di atas itu baru agak berasa dikit. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, dan yang pertama barangkali saya serahkan ke Kepala Dinas Pertanian dulu, baru Pak Kepala Dinas PU, Ibu Ketua DPR, mungkin antara Pak Camat baru Ibu Ketua DPR. Untuk saya silakan ke Pak Kepala Dinas Pertanian. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Kepala Desa potensi dan yang aktual. Saya ingin sampaikan kepada Ibu Ketua dan Bapak Ketua Komisi 2
bahwa yang 75 itu hampir setiap musim tanam kita lakukan penanaman. Bahkan tuh musim tanam berikutnya ini alhamdulillah kami juga sudah menyiapkan benih. Tapi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa, kendala para petani ini ketika biasanya sudah ditanam, ini tidak jarang di sini tidak sempat dinikmati. Karena apabila dia bertepatan pada saat air pasang, kemudian tiba-tiba curah hujan juga yang sangat tinggi, maka tergerang semua ini. Kemudian yang berikutnya, ketika ada hasil juga sangat kesulitan untuk mengeluarkan hasilnya. Sehingga ada dua pekerjaan yang diharapkan oleh para petani di sini, yaitu bagaimana mengatur pembuangan airnya. Artinya kalaupun air itu kita sulit atasi untuk tidak datang, tapi paling tidak jangan terlalu lama. Begitu dia datang langsung mengalir ke sungai, langsung ke laut. Karena kalau dia juga tidak terlama, kalau tanaman juga sudah agak tinggi, insya Allah juga tidak akan terlalu terpengaruh. Kemudian jalan, ya mungkin jalan juga ini sudah bisa juga difungsikan mereka nanti diatur, sekaligus untuk mengatur masalah pengairannya. Jadi kami berharap jalan yang dibangun itu bukan hanya sekedar jalan untuk pejalan kaki, tapi bisa dilewati alat transportasi untuk memuat hasil-hasil pertanian dari sini, karena ini cukup lumayan ini Pak. Kalau potensi yang 100 ini kita maksimalkan, kita olah, lalu kita berikan lagi full paket, produktivitasnya juga insya Allah kita bisa tingkatkan. Apalagi supaya diketahui Pak Kepala Desanya ini senior, penyuluh senior ini Pak, yang dari Dinas Pertanian sebelumnya menjadi kepala desa, sehingga sangat membantu program-program pertanian yang ada di desa sini. Kemudian kepada bapak-bapak anggota kelompok tani perlu saya informasikan juga, oleh karena kita sekarang ini dalam keadaan terbatas anggaran, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka anggaran-anggaran yang selamanya ini bisa disiapkan semuanya dinas itu menjadi sangat terbatas. Tetapi dari kementerian itu sebenarnya sudah disiapkan anggaran yang bisa dimanfaatkan oleh para petani. Bukan hanya untuk pembelian benih, pembelian pupuk, termasuk untuk pembelian mesin pertanian melalui KUR itu. Nah, KUR itu sudah disubsidi oleh pemerintah 50% bunganya. Nah, tinggal petani menyiapkan persyaratan-persyaratannya. Kalau ada kendala menjadi tanggung jawab kami untuk memfasilitasi. Kami dengan Bank Mandiri sudah ada kesepakatan sebetulnya. Nah, kesepakatan antara Bank Mandiri, Direktur Persda dengan kami dari dinas. Karena faktanya memang semua petani kita ini sulit bisa mengakses KUR itu. Seperti tahun lalu dialokasikan anggaran khusus tanaman pangan saja 8 miliar. Tapi yang tidak terserap kurang lebih 700 juta saja satu kabupaten, terlalu banyak. Jadi uang banyak tersedia tidak terserap, kemudian banyak kebutuhan petani tidak terpenuhi. Jadi ini yang kita mau pertemukan karena syarat-syarat itu tadi. Nah, karena itu ada kesepakatan yang kita bangun. Ketika nanti mau mengurus kredit di khususnya Bank Mandiri ya, tidak lagi menghitung dia per orang, tapi satu hamparan begini. Dengan ketentuan ada komitmen bahwa ini betul-betul dibangun secara bersamaan, secara serempak. Lalu mendapatkan pendampingan dari Persda untuk meningkatkan produktivitas. Nah, tapi ini nanti kita lihat karena ini pasang surut. Nah, supaya dipahami, jadi yang disubsidi oleh pemerintah itu Kementerian Pertanian hanya bunganya Pak. Karena ini juga biasa salah dipahami oleh petani. Jadi pokoknya itu memang perbankan punya. Jadi wajar memang kalau persyaratan-persyaratan itu ya harus dilaksanakan. Karena kalau itu terjadi kredit macet, risikonya ada di perbankan. Jadi bukan mempersulit, ya. Nah, tapi saya berharap begini Pak, ketika nanti sudah ada yang berurusan ke sana, ada kendala-kendala sedikit, ya saya minta lapornya itu ke kami. Karena kalau ke Pak Bupati itu lama prosesnya, maksudnya Pak Bupati itu perintah lagi kami. Gitu. Yang kedua, terlalu kita bebani Pak Bupati kalau urusan kecil-kecil begitu saja, semuanya lagi ke Pak Bupati. Nah, yang bisa bapak-bapak langsung ke Bupati, kalau sudah melapor ke kami tidak indahkan. Ya,
Kami tidak urus itu, Bapak punya permasalahan, lapor di Pak Bupati. Kami sudah melapor ke dinas, tapi tidak ada diurus ini Pak, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Itu boleh, silakan. Tapi kalau belum pernah, maksudnya supaya cepat penyelesaiannya. Jadi kur itu Pak bisa digunakan termasuk Al-Sintan, karena Al-Sintannya juga kita ini, saya sudah sempat jelaskan tadi di bawah. Sekarang ini sejak 3 tahun lalu, sejak saya Kepala Dinas di Pertanian, 4 tahun, itu kita sudah rubah polanya dalam bentuk brigade. Sebab pengalaman kita yang lalu-lalu, kalau dia dibagi per orang, per kelompok, maka yang menguasai Al-Sintan itu di kelompok itu saja. Bahkan anggotanya pun biasa tidak semuanya sempat menikmati. Bahkan mohon maaf, tidak jarang terjadi, Al-Sintan itu digunakan lain bukan untuk kegiatan pertanian. Dan setelah selesai dia pakai, terparkir saja, karena dia punya. Sementara di tempat lain tetangga kita juga membutuhkan. Nah sekarang kita rubah brigade, siapapun masyarakat di Bohol yang membutuhkan alat, kita bisa layani. Tapi kita minta serempak. Nah, contoh di sini, ini ada 50 hektar lebih yang atas maksimalnya 75 kan yang dilaporkan tadi aktual. Kami minta 1 kali itu dibuka, alat yang ada, yang terbatas itu kita kerahkan seluruhnya ke sini. Nah begitu selesai, pindah lagi di tempat lain. Tapi kalau tidak dalam bentuk brigade, tidak bisa kita lakukan begini. Ya Alhamdulillah pada tahun ini, atas dukungan dari Bapak Ibu anggota DPR, kami diberikan anggaran untuk pengadaan Al-Sintan. Porusda, karena Porusda membantu juga di pertanian dalam program ini untuk meningkatkan produktivitas. Ada juga combine untuk alat panen. Bahkan juga ada juga jonder yang kami adakan 2 unit, hampir 1 miliar. Tapi kontraktornya ini yang bermasalah. Sampai sekarang tidak datang-datang barangnya. Sementara yang sudah selesai tahun anggaran. Malah sudah jelas dia nanti putus kontrak. Karena memang bukan langsung kami yang beli, memang harus dilelang. Nah, saya dengar kontraktornya itu orang di Palu. Itu ya. Morowali. Tanya di Palu. Tapi kemarin ketika malam terakhir mau pencairan, saya didesak supaya dicairkan saja. Saya boleh, tapi kasih saya jaminan full cover. Saya cairkan malam ini juga. Nah, padahal beberapa jam sebelumnya dia bilang tidak mampu menyiapkan jaminan full cover. Dikirimkan saya fotokopinya, hasil scan. Setelah saya pelajari, itu di Kolonodale. Saya jadi ragu. Kenapa? Kenapa mesin di Bohol diadakan kok yang menjamin BPD Kolonodale? Cek percaya ternyata ada keluarganya di sana. Ternyata aja sampai sekarang tidak ada barangnya Pak. Kami sudah cek di ekspedisi. Tidak ada pengiriman ke Bohol gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa uangnya ini tidak akan bisa kita realisasikan. Dan di rapat kerja kemarin dengan Bapak dan Ibu anggota DPR di Komisi 2, saya sudah melaporkan ke Menjadi Silpa yang mudah-mudahan di perubahan nanti bisa digunakan lain untuk Al-Sintan atau barangkali bangun ini jalan yang dibutuhkan. Itu nanti dibicarakan. Karena kendala-kendalanya yang disampaikan tadi itu saya berharap kalau memang bisa di perubahan, kita lakukan di perubahan. Karena di pertanian Jaya itu saya sudah laporkan kemarin agak banyak silpanya. Ya, 2 miliar lebih. Jadi kalau silpa itu bisa dialokasikan ke sini, ya mungkin sebagian. Tapi itu kan bukan kewenangan saya. Jadi saya syukur sekali nih, cerdas sekali nih kepada Desa Lamado. Karena hari ini tidak salah-salah ini yang dihadirkan ketua DPR sudah di sana itu Palu. Kemudian mitra pertanian ini sudah beliau ini Komisi 2, jadi itu sekali. Kalau hanya kepala dinasnya Pak, saya dengan Pak Darsani kami coba mengusulkan. Nah ini sudah penentu. Jadi saya kira harapan masyarakat ini insya Allah akan bisa dipenuhi. Dan saya tahu betul Pak Ketua Komisi dan Ibu ini komitmennya ke petani juga sangat tinggi, tidak perlu Bapak ragukan. Saya kira ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena saya dengar masih ada lagi yang lain. Saya kembalikan kepada Pak Kepala Desa. Terima kasih. Saya hormati Ibu Ketua DPRD, Ketua Komisi 2, Pak Kadis Pertanian, Pak Camat Memonu, Pak Direktur Porusda, Pak Kades Lamandong 1, seluruh anggota kelompok tani yang ada di Lamandong 1. Jadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian, saya kira sudah banyak hal yang disampaikan terkait dengan tupoksi kami di Dinas Pekerjaan Umum.
ada dua hal yang sudah disampaikan tadi, yaitu pembuatan saluran dengan jalan. Nah, mudah-mudahan kebetulan Ibu Ketua DPRD hadir di tengah-tengah kita, karena anggaran kita sekarang ini belum ada untuk ini. Mudah-mudahan bisa diusulkan di perubahan. Nah, untuk skema penggalian ini ada dua, jadi bisa kita anggarkan dari dinas, bisa juga desa mengusulkan di ide-ide untuk anggaran bahan bakar dengan operator. Nanti kita siapkan alat. Jadi ada dua skema untuk galian ini. Kalau bisa desa siapkan BBM-nya dengan honornya operator, nah nanti saya siapkan alat supaya mungkin kalau itu bisa dalam waktu dekat kita bisa kerjakan. Yang penting BBM, karena kalau ada masyarakat atau kelompok tani yang butuhkan alat, kita akan serahkan. Nah, contoh sekarang di Dopalak alat saya itu hampir 3 minggu sekarang masih ada di sana untuk pelurusan sungai, tapi semua BBM kemudian biaya operator itu ditanggung oleh desa. Nah, kalau Lamadong 1 juga siap begitu, insya Allah kalau alat dari sana kita akan bawa ke sini. Nah, cuma mungkin sebelumnya kita akan turun survei sama-sama jalur mana yang kita akan buat saluran, sehingga mungkin ada jalur-jalur yang mungkin bisa kita, yang panjang bisa kita pendekkan, ada pemotongan. Kemudian untuk jalan mungkin juga kita akan turunkan tim nanti untuk survei. Cuma yang saya minta ketika itu dikerjakan jangan sampai ada halangan. Jadi saya minta kepala desa semua lahan-lahan yang dilalui jalan itu harus clear. Karena jangan sampai kita kerja ada lagi yang hambat bilang ini tidak kasih. Nah, ini yang rata-rata jadi hambatan kita pada setiap pekerjaan jalan. Ketika mereka usulkan dia bilang tidak ada. Terus setelah kontraktor sudah kerja sudah banyak halangan, sudah ada yang bapalang yang tidak boleh lewat sini, tidak boleh. Nah, ini yang kita tidak inginkan sama-sama, sehingga ketika ada usulan memang betul-betul lahannya clear supaya tidak ada hambatan pada saat kita kerjakan. Sama dengan yang kita kerja di Pajeko ini, alhamdulillah tidak ada hambatan di situ, karena memang waktu kita juga dan Pak Bupati datang di situ, masyarakat usulkan itu janjinya bahwa lokasinya itu clear. Pada saat kita kerja tidak ada hambatan. Ya, mudah-mudahan juga nanti di sini begitu, sehingga bisa kita kerjakan secepatnya. Tinggal mungkin ini jalan kalau memang bisa masuk di perubahan ya, karena kalau penimbunan kan bisa cepat dikerjain. Kalau penimbunan sama dengan di Pajeko kan itu masuk di perubahan. Nah, itu yang untuk jalan. Jadi untuk saluran Pak Kades, kalau memang bisa skema yang kedua, tinggal dana desa bisa bantu BBM-nya dengan bisa kita nanti siapkan. Bisa 1 minggu itu saluran. Saluran bisa 1 minggu. Ya tergantung Pak berapa panjang. Saya tadi ngomong-ngomong dengan masyarakat di luar kurang lebih 1 kilo katanya yang mau digali. Oh, tidak lama itu Pak? Iya, tidak lama. Yang penting kan dia punya paling tinggi 10 jam. Bagus. Bisa 10 jam itu? Tidak mungkin kurang lebih 1 minggu itu, karena kan agak tuh, jadi kita harus pakai alas di bawah. Jadi itu yang lama, kasih pindah-pindah alasnya karena kan dia agak lembek itu. Jadi kalau eskavator kita itu tatanan itu kalau Satu hari bisa berapa jam kerja dia? Dia 8 jam. 8 kali 1 minggu Pak, tinggal hitung saja. 8 jam dia. Nah, BBM-nya itu dia kurang lebih, kalau dia maksimal itu kurang lebih 200 liter. Kalau dia maksimal 8 jam. 1 hari? Iya, 1 hari. 200 kali 7 Pak? 200 liter. Nah, kemudian operatornya itu dia 1.400 liter. 50.000 1 jam untuk operator. Jadi mungkin ini beberapa hal yang saya sampaikan yang terkait dengan tupoksi kami di Dinas PUPR. Bila itu kita lihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kami dari DPR tentu ini adalah menjadi harapan kami, kalau yang mana masyarakat itu lebih aktif ya untuk bisa mengundang langsung wakil-wakil rakyat, terutama di daerah dapil masing-masing. Yang seperti ini sangat kami harapkan, karena bagaimanapun anggaran yang akan turun itu tentunya akan langsung tepat sasaran ya. Anggarannya tidak rugi percuma, karena kita bisa melihat langsung anggaran yang diturunkan oleh dinas-dinas teknis itu semuanya akan tepat sasaran. Kalau tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Kadis PU dengan pertanian secara teknis apa saja yang menjadi kendala di sini. Kalau itu teknis kita serahkan ke mereka, anggarannya tentunya persetujuan DPR ya.
Jadi harapan kami juga bagaimana lahan-lahan tidur yang ada di sini tentunya bisa lebih meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kita. Ya, kita senang lihat masyarakat sangat aktif, apalagi dari hasil panen jagung yang makin meningkat, yang sudah Pak Bupati bilang kemarin sudah capai target. Apalagi ini lagi dibantu oleh mohon maaf tadi ada Ketua Perusda, mohon maaf Pak. Direktur Perusda tidak dapat lihat tadi. Ya, yang selalu mendampingi dari Umu sampai Lakuan, selalu mendampingi para petani. Iya, insya Allah tahun ini meskipun kita lagi di tengah-tengah pandemi, tapi dari sisi pertanian kita insya Allah makin hari makin meningkat. Ya, tentunya dengan dorongan dan motivasi dari Dinas Pertanian itu sendiri yang rajin turun langsung ke wilayah-wilayah pertanian. Ya, kalau kami dari DPR ini sangat apresiasi sekali untuk hal-hal seperti ini. Jadi saya mungkin tidak panjang lebar, saya mungkin masih mempersilahkan Ketua Komisi saya karena beliau nanti yang akan berhadapan dengan Kadis Pertanian di rapat-rapat kerja berikut. Dan mungkin saya berharap di perubahan sudah ada bisa kita realisasi. Apakah Kadis ya? Alhamdulillah. Karena ada dorongan komisi 2 di sini. So, lengkap komisi 2 ini. Ya. Ya mungkin saya langsung ke Ketua Komisi 2 saja. Ya silakan. Iya, makasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, teman-teman Komisi 2, Kadis PU, Kadis Pertanian, Direktur Perusda, Pak Camat, Kepala Desa dan seluruh rombongan yang ada dan seluruh kelompok-kelompok petani yang sempat hadir. Sudah dijelaskan semua apa yang menjadi kebutuhan dan respon dari Dinas Teknis. Intinya bahwa mudah-mudahan di tahun ini sesuai dengan penyampaiannya Pak Kadis Pertanian, bahwa tahun ini di Dinas Pertanian itu ada kurang lebih 2 miliar sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun yang lalu karena mungkin ada kesalahan dari pihak pengadaannya dan di beberapa item kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan kita juga tidak akan terdampak lagi dengan pemotongan tahun ini lagi, ada sinyal dari pusat ada pemotongan lagi, dan mudah-mudahan yang di sektor pertanian ini tidak akan tereliminasi. Iya, itu harapan kami dari Komisi 2, kami tetap support, kami tetap mendukung khususnya di bidang pertanian karena hanya itu upaya kita untuk pemulihan ekonomi masyarakat menghadapi pandemi ini yang kita tidak tahu kapan berakhir. Saya kira dari kami, ini ada teman-teman Komisi 2, ada Ibu Risna Wati Saleh dari fraksi PDIP, ada Pak Amran dari fraksi Nasdem, ada Pak Ramli dari fraksi Golkar, ada Pak Alwi dari fraksi Hanura campuran Demokrat. Iya, kemudian wakil-wakil dari Dapil 2 itu ada Pak Amran dari Nasdem, Pak Ramli dari Golkar, dan kemudian Pak Alwi dari Hanura. Ya, ada di bawah. Ya, jadi kira-kira semua sudah mewakili ini. Dari 10 anggota DPR di Dapil 2 ini ada 3 yang Dapil 3 ada 3 yang hadir. Saya kira mohon dukungannya. Ini ada 75 hektar sawah yang insya Allah akan diprogramkan oleh Dinas Pertanian dan dibantu oleh Dinas PU. 100 potensi. 100 hektar potensi. Ya. 100 hektar potensi yang sudah biasa ditanami ini sekitar 75 hektar. Baik, saya kira itu saja dari kami Komisi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah masyarakat Kecamatan Momono, Lamadong 1 ini sudah melakukan pertemuan dengan Kadis Pertanian, Direktur Perusda, Menteri Kadis PU, dan anggota Komisi 2 dan Ketua DPR. Oke. Pak, kita mau cerita. Ya.
Menurut Bapak bagaimana dengan respon dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan PU terhadap usulan masyarakat ini? Insya Allah Pak, kami respon. Iya, menurut Bapak bagaimana? Insya Allah, akan berkelanjutan. Iya. Jadi harus dipercepat programnya ya, masuk. Insya Allah. Oke. Bapak-bapak senang dengan usulan itu? Selaku petani sangat berterima kasih atas dukungannya, dan apapun yang menjadi usulan kami selaku petani ini ada tanggapan dan mudah-mudahan cepat terrealisasi. Iya, realisasinya belum bisa bulan depan, 2 bulan depan Pak. Ya, yang penting kita juga selaku petani tidak terlalu lama untuk menunggu. Perubahan Pak, ditetapkan dulu anggarannya. Ya, kita tunggu dulu berapa anggaran yang akan diarahkan oleh tim anggaran pemerintah daerah ke pertanian untuk yang disiapkan itu. Yang jelas ada dana, tapi pengaturannya nanti sesuai dengan mekanisme yang ada. Oke, mudah-mudahan tidak ada pemotongan anggaran di bidang pertanian sehingga respon dari masyarakat ini bisa tetap cepat terwujud. Oke? Terima kasih.